Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya udah lama nggak ngonten soal Rocky Gerung. Kemarin waktu Luhut ketemu Rocky, saya pikir mirip apa yang sekarang lagi menggejala di PKS, yaitu istilah semua akan Jokower pada akhirnya. Ternyata Rocky makin parah. Ya, kemarin saya baca berita dan keluar kata-kata dari sosok yang sebelumnya tidak ada kabar batang hidungnya. Nah, tiba-tiba muncul dengan statement pansos yang kita sudah tahu. Tujuannya adalah apalagi kalau nggak memelihara keterkenalan tanpa mendapat keterpilihan. Ya, kemarin Rocky Gerung bilang begini. Jadi kalau ditanya apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi, satu adalah IKN yang mangkrak, dua adalah masyarakat yang terbelah. Itu kata Rocky melalui kanal YouTube-nya. Orang ini memang menjadi orang yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah yang justru pro kepada rakyat dianggap sebagai kebijakan yang bodoh. Selama ini orang ini bebas ngomong apa aja, bahkan berkata-kata dengan kasar di sebuah acara TV yang sekarang sudah dibubarkan TV-nya, acaranya. Saya coba memahami omongan Rocky Gerung ini ya. Setidaknya si orang nggak ada kerjaan ini, ya si Rocky ini, mengkritisi dua hal yaitu pembangunan IKN dan masyarakat yang terbelah menurut dia. Hanya karena Pak Jokowi kemarin itu tidak menemui para pendemo saat menghadapi aksi 411 yang menuntut Jokowi agar mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Ini serius nih pendapat seorang akademisi nih. Yang pertama tentang pembangunan IKN. Gini Rock. Rocky Gerung memprediksi IKN bakal mangkrak katanya. Ya kalau sudah berubah jadi dari akademisi jadi peramal yang ngawur bilang aja dong bos. Kalau ini memang prediksi dia sejak awal kayaknya ya. Apa iya masa depan negara ada di mulut kotornya Rocky Gerung? Karena faktanya pembangunan ibu kota negara atau IKN mampu memacu percepatan pembangunan seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu menjadi alasan kenapa keberlanjutan IKN terus dikawal oleh berbagai pihak, termasuk dari Presiden Jokowi langsung. Kenapa perlu IKN? Ya, saat ini roda ekonomi mayoritas di atas 50% itu adanya di Pulau Jawa, bos. Maka muncullah istilah Jawa sentris. Kalau ibu kota masih berada di Jakarta alias di Pulau Jawa, maka akan semakin tercipta kesenjangan sosial masyarakat dan ekonomi yang semakin luar biasa jauhnya. Itu juga bakal menghambat cita-cita Indonesia untuk menjadi sebuah negara maju karena terjadi ketidakmerataan yang besar di antara masyarakatnya. Nah, kesungguhan dan komitmen besar yang dimiliki oleh pemerintah pun kemudian mendatangkan banyak sekali dukungan dari seluruh masyarakat. Bahkan hingga mampu meningkatkan optimisme masyarakat sendiri dan membuat mereka menjadi sangat senang karena IKN benar-benar berjalan. Nah, bukan sekedar berjalan aja ya, tapi ibu kota negara atau IKN yang bertempat di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian lagi berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, itu dikatakan akan mampu sangat berdampak untuk mendorong pembangunan perekonomian Indonesia. Jelas enggak? Apa iya visi besar Bung Karno lalu dilaksanakan oleh Presiden Jokowi bakal dipatahkan oleh nyinyiran orang yang nggak penting seperti Rocky? Lu siapa ya bos? Ya IKN dan Candi Hambalang jelas beda bos. Proyek pembangunan ibu kota baru ini bukan proyek yang semudah membalikkan tangan. Jangankan pembangunnya, merencanakannya aja ya. Memang perlu seorang negarawan seperti Pak Jokowi yang turun tangan. Ayolah Rocky, sepertinya Anda makin bingung cari kelemahan di antara sebegitu banyak hal baik, hal baru, dan hal-hal berguna yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi haters itu memang menyiksa Rock. Ini soal ibu kota negara ya, bukan soal kenangan pahit Hambalang yang dikenal
dikerjakan oleh sosok Raja Mangkrak itu, bukan. Beda. Karena dari hulu ke hilir harus lancar dan dipastikan tidak boleh ada uang sedikit pun yang dikorupsi seperti Hambalang. Mulai dari pembebasan lahan dan juga memperhatikan situasi dan kondisi lapangan sampai bisa membangun sebuah peradaban baru di Kalimantan. Apalagi pembangunan ibu kota baru ini bukan pembangunan yang dalam hitungan hari atau tahun saja. Butuh bertahun-tahun untuk membangun ibu kota negara baru. Jadi sebenarnya kalau mau dikata ya, dalam waktu 2 periode ini Presiden Jokowi sedang melakukan pemindahan tongkat estafet kepada pemimpin di depannya. Tongkat estafet. Presiden Joko Widodo meneruskan tongkat estafetnya kepada pemimpin ke depannya dan penerusnya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Hal ini terbukti sukses terjadi di Jakarta dari kursi Gubernur Joko Widodo turun dari kursi gubernurnya untuk melakukan pencapresan dan meneruskan kepada Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ingat bos, Ahok ya, bukan Anies. Iya, kebetulan kemarin saya habis ketemu dengan Pak Ahok. Ya Rocky tambah kesel ya. Nih lihat foto dan videonya nih. Ya, Pak Ahok melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menjadi gubernur dengan pembangunan yang jor-joran. Semua proyek diselesaikan di era Basuki Cahayapurnama. Dan pada akhirnya Anies Baswedan datang merebut segala pencapaian dari Trisula Jokowi, Basuki dan juga Jarot lalu mengacak-ngacaknya. Kan kampret ini. Kalau Rocky mau mengaca dari Hambalang, Hambalang jelas mangkrak bos. Jelas kasus korupsinya. Jelas jadi bancakan. Triliunan rupiah jadi rebutan oleh pejabat biadab yang terlibat. Para terdakwa dari proyek yang dibangun di era Presiden SBY itu sudah pada disukamiskinkan. Meski katanya menurut berita masih ada satu yang belum dan masih aman dalam lindungan Papa. Jika ditelisik ke belakang, proyek mana yang tidak selesai di era Presiden Jokowi? Di era Jokowi pembangunan diselesaikan dan banyak acara olahraga berskala internasional diadakan. Ada pembangunan sirkuit Mandalika dan event MotoGP, ada revitalisasi kawasan GBK dan Jakabaring untuk event Asian Games. Selanjutnya ada Asian Para Games di Solo, acara perlombaan selancar kelas dunia di Banyuwangi, Piala Dunia Basket dan lain-lain. Gimana Rocky Gerung? Apakah statement kamu tentang IKN adalah murni buah ramalanmu atau sekedar bahan nyinyir sebagai penyambung lidah kadrun? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Bangsat! Jadi ceritanya begini bos, adalah statement Rocky Gerung tentang prestasi Pak Jokowi, yaitu soal IKN yang mangkrak dan tentang masyarakat yang terbelah. Rocky ngomong itu hanya karena Presiden nggak nemuin pendemo 411 yang jumlahnya nggak seberapa tapi dihiperbolis seolah beneran gerakan aksi membela rakyat katanya. Rakyat yang mana yang kalian bela? Kalau Indonesia saat ini menjadi kekuatan ekonomi baru dengan bukti perekonomian yang melejit, mengalahkan 2 negara maju, Inggris dan Prancis. Yang mana? Meski jelas demo itu adalah hanya arogansi orang-orang berbaju putih, keturunan Yaman yang sok kuasa jadi penguasa jalanan. Dan membodohi anak bangsa yang goyah karena nasi bungkus dan duit transport yang gak seberapa. Tapi tontonan kebodohan itu terlanjur viral kemana-mana. Ya, soal Presiden Jokowi nggak ngurusin demo 411, logikanya nih ya, ngapain Presiden ngurusin ritual demo 411 dan menemui para kadrun? Nggak ada manfaatnya dan malah akan sia-sia bos. Ritual 411 adalah demonstrasi menggunakan agama demi kepentingan politik yang tidak ada manfaatnya. Hal itu hanya akan merugikan negara ini karena memantik perdebatan, pertengkaran dan juga kerusuhan.
Mau aja dibodoh-bodohin sama keluarganya Rizik Syihab. Kemarin yang turun katanya 3-3-nya atau 2-nya itu mantunya Rizik Syihab semua. Jadi buat apa Presiden meladeni golongan kadrun yang hadir di demo 411 itu? Mending Pak Jokowi mengurusi yang lain yang sudah jelas bermanfaat bagi rakyat dan juga masyarakat. Loh, kadrun kan masyarakat juga katanya. Iyalah. Tapi karena beberapa gelintir itu nggak mengakui presiden mereka adalah Pak Jokowi dan memilih imam chatting sebagai panutannya, ya buat apa diladeni? Dan saat ini sepertinya Rocky sudah kehilangan kerjaan karena nggak bisa mengedukasi mulutnya yang membawa petaka dan borok bagi sebuah acara TV itu. Akhirnya sebuah kanal YouTube yang isinya wawancara kepada orang-orang penting. Jadi sekarang Rocky itu sudah bukan politisi atau bukan pengamat lagi, dia adalah YouTuber. Tamu pertama yang diundang bukan Anies Baswedan yang merupakan gubernur bercita rasa rasis itu. Bukan juga Said Didu yang merupakan mantan pekerja di BUMN Merpati yang bangkrut karena nggak bisa mengelola keuangannya. Bukan juga sahabatnya, ya Fadly John yang meskipun di dalam partai koalisi Presiden Jokowi dia masih ngebacot nggak jelas. Juga bukan Rizal Ramli yang menganggap dirinya paling jago dari Sri Mulyani. Tapi tamu pertama yang datang adalah Luhut Binsar Panjaitan dan dilanjut dengan Gibran Rakabuming Raka. Waktu saya nonton, saya ketawa terbahak-bahak gitu. Sampai perut saya mules. Karena Rocky Gerung yang biasanya kasar dan kalau ngomong itu penuh dengan kebencian, mendadak jadi seperti kucing melas menunggu dikasih whiskas. Ciut kayak siput ketika kena garam dan lintah ketika kena lada dan cuka. Benar-benar berbeda seperti orang waras pada umumnya. Saya ngakak melihatnya. Iya kan? Karena memang mulutnya Rocky Gerung kelihatannya itu tidak bisa terlalu banyak berkata-kata kepada Luhut Binsar Panjaitan dan juga Gibran Rakabuming. Takut ya? Lucu melihat Rocky Gerung menjadi orang yang munafik. Mantan simpatisan dari Partai Demokrat ini menjadi sosok yang kelihatannya ketakutan atas sosok Luhut dan juga sosoknya Gibran. Baru sama anaknya loh. Dari peristiwa sebelumnya ini ternyata Rocky hanya berani ngatain orang dari belakang. Saya duga munafik adalah jalan ninja dari Rocky Gerung. Ciri khas dari pengecut adalah jangan heran jika saya tidak percaya serta-merta kepada Rocky Gerung meskipun dia sudah mengundang orang dekatnya Presiden Jokowi. Kita lihat saja nanti 2024. Dia masih dukung SBY yang turun gunung atau menjadi orang yang menjilat pemerintah yang melanjutkan tongkat estafet dari Presiden Joko Widodo. Keras ya. Saya Mas Jupray, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 2045 TV. Makasih.